Halo semua, nama aku Rifana. Nama aku Saina Tevia. Namaku Leonhard Justinus Russell Maturbongs. Nama aku Marsha Anjeli. Aku Julius Kiman. Nah, jadi apa sih penyebab yang menjadi pemicu dari resesi di ASEAN? Nah, resesi sendiri merupakan kondisi ekonomi di mana terjadi penurunan signifikan dalam aktivitas ekonomi secara umum. Yang ditandai dengan penurunan produktivitas, pertumbuhan yang lambat, peningkatan pengangguran, dan juga penurunan investasi. Nah, ada 5 faktor yang menjadi masalah resesi di ASEAN. Yang pertama, krisis keuangan global. Yang kedua, ketidakseimbangan perdagangan. Yang ketiga, ketidakstabilan politik dan konflik. Yang keempat, penurunan permintaan ekspor. Dan yang terakhir, perubahan harga komoditas. Krisis keuangan global. Krisis keuangan global seperti krisis keuangan Asia pada tahun 1997 dan krisis keuangan global pada tahun 2008 dapat menyebabkan resesi di seluruh dunia, termasuk di ASEAN. Kedua, ketidakseimbangan perdagangan. Ketidakseimbangan perdagangan antara negara-negara di kawasan ASEAN dan negara lain dapat berdampak negatif pada ekonomi regional. Ketiga, ketidakstabilan politik dan juga konflik. Ketidakstabilan politik dan konflik bersenjata di atau di sekitar kawasan ASEAN dapat menyebabkan resesi. Keempat, penurunan permintaan ekspor. ASEAN adalah kawasan ekonomi yang sangat tergantung pada ekspor. Jika terjadi penurunan permintaan ekspor, maka seluruh ekonomi ASEAN bisa berdampak juga. Dan yang kelima, perubahan harga komoditas. ASEAN memiliki sejumlah besar sumber daya alam dan sangat tergantung pada harga komoditas tertentu seperti minyak, gas, dan juga logam. Nah, jadi permasalahan yang timbul akibat adanya resesi global ini juga memberikan dampak pada negara-negara anggota ASEAN. Nah, ada 4 hal yang terdampak, yaitu yang pertama ada kenaikan suku bunga acuan, yang kedua ada kenaikan biaya hidup, yang ketiga ada kenaikan angka pengangguran, dan yang terakhir itu ada penurunan angka investor dalam negara. Yang pertama ada kenaikan suku bunga acuan. Depresiasi mata uang yang tajam umumnya meningkatkan tekanan inflasi melalui harga impor makanan dan energi yang lebih tinggi, memperburuk neraca transaksi berjalan, dan dengan demikian dapat mengakibatkan negara-negara mengalami kesulitan dalam membayar impor penting mereka atau membayar utang luar negeri. Nah, negara-negara berkembang di Asia tidak akan kebal terhadap dampak dari pengetatan moneter di Amerika Serikat dan ekonomi utama lainnya. Lalu untuk poin kedua ada kenaikan biaya hidup. Sebagian besar negara anggota ASEAN merupakan negara berkembang yang menandakan bahwa negara tersebut memiliki pendapatan per kapita dari menengah ke bawah. Dengan adanya ancaman resesi global yang menimbulkan kenaikan harga-harga salah satunya pada bahan kebutuhan pokok, hal itu akan menaikkan tarif hidup masyarakat yang tidak didukung dengan kenaikan pendapatan mereka. Hal ini akan menimbulkan bencana ekonomi ketika sebagian besar masyarakat memiliki pengeluaran yang jauh lebih besar dibandingkan penghasilannya. Yang ketiga ada kenaikan angka pengangguran. Harga bahan baku yang meningkat akan memaksa harga jual hasil produksi juga meningkat. Dengan meningkatnya harga jual, minat daya beli masyarakat juga semakin lama akan semakin menurun. Sehingga perusahaan-perusahaan akan mengalami kerugian yang berujung pada PHK besar-besaran untuk menutupi kerugian yang dialami perusahaan. Lalu untuk poin yang terakhir, ada berkurangnya investor dalam negara. Keadaan ekonomi negara-negara berkembang anggota ASEAN yang tidak stabil juga menimbulkan rasa takut bagi para investor. Di sisi lain, negara-negara berkembang memerlukan dana-dana dari para investor agar mampu membuka lapangan pekerjaan yang bertujuan untuk menjalankan roda perekonomian negaranya. Dengan mundurnya investor, negara-negara berkembang akan sulit membuka lapangan pekerjaan karena biasanya negara berkembang lebih bergerak pada produksi di sektor barang bukan jasa, akibat dari pendidikan yang masih belum merata atau masih berada di tingkat yang rendah. Kemudian untuk bidang yang terdampak, yang pertama adalah bidang industri, yang kedua adalah bidang pendidikan, dan terakhir adalah bidang kesehatan. Nah, seperti yang kita ketahui, yang pertama dalam bidang industri. Nah,
Untuk bidang industri sendiri, negara ASEAN itu memiliki peran yang sangat besar dalam bidang ekspor dan juga impor tentunya. Nah, maka dari itu, ASEAN sebagai bidang yang sangat besar dalam ekspor dan juga impor, tentunya ada pengaruh peranan dalam industri pariwisata. Yang mana tak hanya itu, akan tetapi kawasan ASEAN juga bergantung pada sektor industri yang sangat-sangat besar sekali. Tentunya dengan keberadaannya resesi global, ini sangat mempengaruhi bidang industri pariwisata tersebut. Yang kedua adalah bidang pendidikan. Seperti yang kita ketahui bahwa bidang pendidikan sendiri menjadi salah satu tonggak untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dan dalam bidang pendidikan sendiri, karena adanya resesi global, membuat adanya terdampak beberapa hal yang terjadi dalam bidang pendidikan itu sendiri. Yang pertama adalah putusnya sekolah. Yang kedua, pengurangan biaya untuk beasiswa. Dan yang terakhir adalah PHK untuk guru dan juga dosen dalam sekolah dan juga kampus-kampus. Nah, yang ketiga adalah bidang kesehatan, di mana dampak terhadap bidang kesehatan adanya resesi global. Yang pertama itu turunnya jaminan kesehatan terhadap masyarakat. Yang kedua, kurangnya pelayanan kesehatan terhadap masyarakat khususnya di kawasan ASEAN. Dan yang ketiga adalah sulitnya aksesibilitas terhadap layanan kesehatan di dalam kawasan ASEAN itu sendiri. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa adanya dampak-dampak terhadap bidang-bidang yang ada di kawasan ASEAN itu sendiri. Yang pertama ada bidang industri, yang kedua ada bidang pendidikan, yang ketiga ada bidang kesehatan. Akan tetapi, di luar bidang tersebut ada dampak-dampak lainnya yang terjadi. Yang pertama adalah pembangunan infrastruktur di kawasan ASEAN itu menjadi terhambat. Yang kedua, adanya penurunan terhadap minat dalam berinvestasi di kawasan ASEAN itu sendiri. Dan yang ketiga, adanya bidang produksi yang mana biayanya akan melonjak jauh lebih tinggi sehingga dapat mengakibatkan sebuah kelangkaan. Dan yang terakhir adalah tingkat pengangguran akan melonjak dan juga meningkat sehingga membuat para pekerja di kawasan ASEAN tidak mendapatkan pekerjaan dengan layak. Baik, yang selanjutnya adalah peran-peran lembaga ASEAN dalam menghadapi krisis ekonomi yang terjadi di Asia Tenggara. Yang pertama adalah peran pembangunan berbasis hak negara berkembang. Yang kedua, memperkuat fiskal negara. Dan yang ketiga, memperkuat ekonomi internasional yang didukung oleh lembaga-lembaga internasional. Pertemuan antara Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral bulan Maret 2023 lalu menghasilkan sebuah kesepakatan antar para negara anggota ASEAN untuk menjadikan ASEAN sebagai epicentrum pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global. Ada 3 poin strategi yang dapat dilakukan oleh ASEAN dalam menjaga stabilitas ekonomi menghadapi ancaman resesi global. Yang pertama adalah penguatan fiskal, bahwa dalam hal ini efisiensi belanja dan alokasi anggaran untuk program yang terkena dampak krisis termasuk jaring pengaman sosial masyarakat kurang mampu dan perlu menjadi sorotan. Sehingga perlu adanya upaya untuk mendorong supaya seluruh negara ASEAN dapat menciptakan ruang fiskal demi stabilitasnya keuangan. Kemudian adanya dukungan kepada sektor yang berdampak pada ekonomi kawasan juga harus diprioritaskan seperti pariwisata dan juga tekstil. Kemudian yang kedua adalah penguatan dukungan keuangan internasional. Dalam hal ini, peran lembaga keuangan internasional dalam merespon krisis dan meminimalisir dampak melalui berbagai instrumen keuangan yang fleksibel sangat berperan penting dalam mengatasi permasalahan resesi global. Dan yang terakhir adalah mendorong perdagangan dunia diatur dengan mempertimbangkan hak pembangunan negara berkembang. Nah, selanjutnya ada strategi-strategi yang dilakukan oleh ASEAN dalam menghadapi ancaman resesi global. Terdapat 3 strategi. Strategi yang pertama adalah memperkuat kumpulan kebijakan makroekonomi. Nah, tujuan dari memperkuat kumpulan kebijakan makroekonomi ini adalah untuk mendukung stabilitas makroekonomi dan juga keuangan, serta mendukung pemulihan dan integrasi ekonomi di kawasan ASEAN. Kemudian, strategi yang kedua adalah memperluas Regional Payment Connectivity atau RPC. Nah, diperlukan upaya untuk mengenali hingga cara mengatasi resiko yang bisa saja muncul dari digitalisasi sistem pembayaran. Dan yang terakhir, strategi yang ketiga adalah memperkuat ketahanan keuangan. Nah, cara untuk memperkuat ketahanan keuangan ini gimana sih? Cara yang bisa dilakukan adalah dengan menggunakan mata uang lokal untuk mendukung perdagangan dan investasi lintas batas di kawasan ASEAN. Nah, itu dia
strategi dari kawasan ASEAN dalam menghadapi resesi global. Sekian vlog dari kami, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe ya. Dah!